Pasukan tempur Mayor Jenderal TNI Maruli siap gerak ke perbatasan RDTL. Pasukan tempur Mayor Jenderal TNI Maruli siap gerak ke perbatasan RDTL. Tentara Nasional Indonesia atau TNI sedang mempersiapkan 1 batalion pasukan tempur dari untuk dikerahkan ke perbatasan negara. Prajurit TNI yang disiapkan adalah pasukan tempurnya Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dari Komando Daerah Militer atau Kodam 9 Udayana, yaitu dari Batalion Infanteri 743 Pradanya Samaptayuda, Berdasarkan informasi yang didapatkan Viva Militer, Senin 15 November 2021, ada sebanyak 500 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Republik Demokratik Timor Leste. Pasukan ini akan bergerak menjaga perbatasan negara di bawah pimpinan Komandan Ionif 743 PSY, Letnan Kolonel Inf Andi Lulianto. Direncanakan pasukan akan dikerahkan di bulan November 2021 ini dan akan bertugas hingga Agustus 2022. Sejauh ini, segala persiapan terus dimatangkan jelang keberangkatan ke perbatasan kedua negara. Asisten Operasi Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Syafruddin, juga telah memeriksa kesiapan pasukan. Di perbatasan nanti, selain menjaga kedaulatan negara dari ancaman keamanan, prajurit TNI juga dituntut untuk bergerak meringankan beban masyarakat dengan melakukan kegiatan teritorial. Mati-matian ingin kuasai perbatasan India walaupun bukan milik mereka. Ternyata tentara Cina sampai gunakan taktik licik ini tanpa mengotori tangan sendiri. Konflik Cina dan India tidak juga mereda. Malahan, akibat dari konflik Cina dan India, area perbatasan India semakin panas. Apa penyebabnya? Dilansir dari express.co.uk pada Selasa 16 November 2021, akar penyebabnya adalah perbatasan yang disengketakan sepanjang 3.440 km yang tidak jelas. Sungai, danau dan lapisan salju di sepanjang perbatasan berarti garis dapat bergeser. Hal inilah yang membuat para tentara berhadapan di banyak titik dan memicu konfrontasi. Kedua negara juga bersaing untuk membangun infrastruktur di sepanjang perbatasan yang juga dikenal sebagai garis kontrol aktual menurut laporan BBC. Seorang anggota parlemen dari Partai Bharatiya Janata atau BJP yang berkuasa di India, Tapir Gao, mengatakan kepada The Daily Telegraph bahwa China telah membangun rumah di tanah India. China telah menduduki wilayah kami, kata Gao. Mereka telah membangun lebih dari 100 rumah, mengutip sebuah desa baru yang katanya terletak di tepi Sungai Saruchu di distrik Subansiri atas Arunachal Pradesh. Para pejabat percaya China saat ini sedang membangun lebih dari 600 desa seperti itu di sepanjang LAC menurut laporan. Daerah ini terpencil dengan kondisi cuaca yang buruk. Tetapi desa-desa tersebut dikatakan memiliki infrastruktur berkualitas tinggi seperti jalan, air, listrik, dan jaringan komunikasi untuk menarik penduduk baru. Ini adalah taktik baru Cina, di mana setelah mereka membangun desa dengan infrastruktur bagus guna menyuap penduduk setempat dengan rumah dan subsidi. Tujuannya agar mereka mau pindah ke desa-desa yang baru dibangun di wilayah perbatasan yang disengketakan dengan India. Seorang penduduk dari satu desa pertahanan perbatasan yang dikutip oleh Harian Tibet mengatakan bahwa ia menerima berbagai subsidi sebesar 30.000 yuan atau 66 juta rupiah per tahun untuk tinggal di sana. Hal itu menurut think tank Vivekananda International Foundation. Konjek Tenzin, seorang anggota dewan ini di wilayah perbatasan Ladakh India, mengatakan China memikat penduduk setempat dengan memberi mereka fasilitas kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka datang untuk tinggal di daerah perbatasan yang disengketakan dan menciptakan pemukiman permanen.
Dengan melakukan itu, China merebut tanah kami dan juga mengklaim hak berdaulat atas tanah yang disengketakan. Pandangan serupa juga diamini oleh beberapa warga setempat, bahkan desa-desa itu diduga berperan ganda. Maksud Tenzin adalah desa itu beroperasi sebagai pemukiman permanen di tanah yang disengketakan, namun juga sebagai stasiun militer pada saat konflik terjadi. Oleh karenanya, Tenzin mendesak New Delhi untuk berinvestasi dalam infrastruktur serupa di sepanjang perbatasan. Anehnya, terlepas dari kesaksian dari penduduk lokal dan politisi, pemerintah India menyangkal bahwa China telah membangun di wilayah India. Pemimpin Kongres Oposisi Manish Tiwari mengatakan pemerintah India terlalu menganggap enteng masalah ini. Mereka tidak tahu bahwa China telah menduduki wilayah India selama 15 bulan terakhir. Pengamat China Brahma Chelane mengatakan situasi di Himalaya ini semakin mirip dengan Laut Cina Selatan, di mana China telah mendorong kebijakan ekspansionis dan membangun di daerah yang disengketakan. Pembangunan desa dirancang dengan tujuan, yaitu dengan menciptakan pemukiman sipil di daerah perbatasan yang sepi dan tidak berpenghuni yang disengketakan atau diduduki secara paksa olehnya. China berusaha untuk menegaskan haknya di bawah hukum internasional, ungkap Chelane. Dengan kata lain, China telah melakukan tindakan melawan hukum dengan maksud melegitimasi klaim teritorialnya. Menurut laporan, China telah menyediakan 30 miliar yuan atau 66 triliun rupiah untuk desa-desa ini. Perang Dunia III hanya tinggal sejengkal tangan. China pastikan bakal bawa kiamat jika Australia ikut-ikutan Amerika Serikat untuk bela Taiwan. Konflik yang memanas di Taiwan sepertinya tak bakal segera mendingin. Dikutip Greenhot dari Kompas.com, sebelumnya diketahui China sudah siap melakukan apa saja untuk merebut kembali Taiwan. Amerika Serikat bahkan membuat China marah karena ikut mengganggu kepentingan mereka. Bahkan Amerika Serikat dengan terang-terangan membela dan melindungi Taiwan dari serangan China. Kini, lagi-lagi China telah mengeluarkan peringatan mengerikan kepada Australia dengan menyatakan bahwa serangan berat akan segera terjadi jika pasukan Australia datang untuk membela Taiwan. Mengutip Daily Mail, seorang mantan pejabat China telah mengancam Australia dan AS bahwa itu bergerak untuk melindungi Taiwan dalam konflik militer. Dikutip Greenhot dari Kontan, Victor Gao yang pernah menjadi penerjemah pemimpin komunis Deng Xiaoping dan sekarang menjadi juru bicara pemerintah China, memperingatkan kekuatan Barat untuk tidak ikut campur dalam upaya China untuk mencaplok wilayah yang disengketakan 180 km di lepas pantainya. Mereka yang ingin memblokir penyatuan akan ditakdirkan untuk gagal, kata Gao kepada 60 Minutes. Dia menambahkan jika Australia memutuskan untuk berperang bersama dengan tentara AS dalam upaya menghentikan upaya reunifikasi antara daratan China dan Taiwan China, maka akan terjadi hal terburuk yang dapat diimpikan, yakni perang antara China dan Amerika Serikat. Itu akan segera meningkat di luar kendali dan itu akan menjadi kiamat dan kiamat, tegasnya. Selain itu, Daily Mail juga memberitakan dalam pernyataan keras yang diterbitkan di tabloid China The Global Times pada hari Sabtu, pemimpin redaksi Hu Xijin berterus terang dengan analisnya tentang janji Australia untuk datang membantu Taiwan jika pasukan sekutu AS terlibat dalam konflik. Jika pasukan Australia datang untuk berperang di Selat Taiwan, tidak dapat dibayangkan bahwa China tidak akan melakukan serangan berat terhadap mereka dan fasilitas militer Australia yang mendukung mereka, tweet Xijin. Jadi Australia seharusnya lebih siap berkorban untuk Pulau Taiwan dan AS, tambahnya. Kata-kata tidak menyenangkan itu diyakini terkait dengan pernyataan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton pada hari Jumat, di mana ia mengisyaratkan pasukan Australia akan turun tangan dan membantu AS jika Taiwan diserang oleh China. Di mata Dutton, langkah itu akan menempatkan Australia dalam posisi kekuatan global. China sangat jelas tentang niat mereka untuk pergi ke Taiwan dan kita perlu memastikan bahwa ada tingkat kesiapsiagaan yang tinggi. Rasa pencegahan yang lebih besar dengan kemampuan kita, dan saya pikir itulah cara kita menempatkan diri dalam posisi yang aman, yakni posisi kekuatan, katanya kepada The Australian. Profesor Peter Dunn, Ketua Studi Pertahanan dan Direktur Institut Pertahanan dan Keamanan UWA, mengatakan kepada Daily Mail Australia pada bulan Oktober bahwa perang merupakan kemungkinan nyata di kawasan itu dalam 5 atau 6 tahun. Anda tentu tidak bisa mengesampingkan potensi penggunaan kekuatan. Jika China sampai pada titik di mana mereka pikir mereka dapat mengambil Taiwan dengan paksa, menang dengan sukses, dan mereka berpikir bahwa tekad AS kurang atau tidak akan cukup, mereka dapat didorong untuk mengambil resiko sesuatu yang sangat bodoh, jelas Dan. Dia menambahkan dirinya melihat situasi akan menjadi jauh lebih beresiko dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Xi Jinping karena dia menjadi lebih otoriter.